Bertemu lagi dalam Bincang Inspirasi Pendidikan Spandekres. Oke, hari ini saya bersama dua orang siswa yang cantik, yaitu bisa diperkenalkan dahulu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Kalia Disna Renata. Di sini saya kelas 8G dan teman-teman bisa memanggil saya Kalia. Kemudian Saya Titis Farhaswa dari kelas 7G. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Titis. Oke, perlu kalian tahu bahwa Kalia dan Titis ini adalah sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, benar? Nah, Oke, benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang P5 yang pertama kali di semester 2 ini. Ya. Untuk P5 ini, P5 itu apa ya? P5 itu project penguatan profil pelajar Pancasila. Pas P5 ya. Kali ini P5 kali ini mengusung tema yaitu kearifan lokal dengan topik lestarikan budaya melalui sedekah bumi di Kecamatan Cerme. Oke. Kira-kira untuk apa ya kalian mengapa kok pakai kebaya dan sebagainya ini? Ya, bisa dijelaskan Mbak Kalia? Kita pakai kebaya itu untuk kan budaya lokal ya, Bu. Jadi kita memperkenalkan budaya kita. Jadi ada Jawa atau ada Betawi dan lain-lain. Apalagi kan temanya kayak sedekah bumi. Jadinya kita milih temanya itu yang budaya-budaya Indonesia gitu ya. Biar semakin kayak apa ya, kelihatan gitu budaya mendalami budaya kita ya. Oh iya. Jadi kalian menggunakan kebaya untuk menghargai budaya yang ada di Indonesia ya. Menurut Mbak Titis, mengapa kok diambil kebaya dengan warna pink? Nah, itu mengapa Mbak Titis? ya karena biar apa ya, kelihatan lebih ceria kan, kayak pink itu kan menggambarkan keceriaan. Ya, Oke. gitu. Menggambarkan keceriaan menurut Mbak Titis. Nah, berarti P5 kali ini apakah kalian merasakan keceriaan atau capek Bu, udah kapok dengan P5 ini, saya sudah capek, udah nggak mau lagi dengan P5. Nah, menurut Mbak Kalia dulu, Menurut saya sih ya mungkin ada capeknya, ada enggaknya. Cuman dari adanya P5 kan kita juga lebih banyak pengalaman gitu, entah dari mungkin merakit anca atau dan sebagainya. Itu juga kan melatih kayak kesabaran dan kebersamaan kita juga gitu. Menurut Mbak Titis? Ya sama kayak Mbak Cal ya. Tentunya kita juga ngerasain capek lah ya. Kayak nyusun ancaknya, sampai kadang itu dimarahin wali kelas kayak gitu-gitu, tapi ada hasil yang buat kita itu puas gitu. Oh, iya. Jadi ya banyak pelajaran juga. P5 ini mulai tanggal berapa ya? Tanggal 23. Iya, 23 bulan Januari. Berarti itu hari Selasa. Hari Selasa sampai sekarang hari Selasa. Berarti sekitar 1 minggu. Iya. Ya, 1 minggu. Nah, menurut Mbak Kalia, untuk kan Mbak Kalia ini kan sebagai perwakilan kelas 8 juga. Iya. Sedangkan Mbak Titis ini untuk perwakilan kelas 7. Tentunya untuk yang kelas 8 ini kan sudah pernah dulu awalan kurikulum merdeka itu kan kelas ketiga Mbak Kalia kelas 7. Nah, Mbak Titis ini kan ketika Mbak Titis baru merasakan P5 kali ini. Nah, untuk Mbak Titis sendiri itu kan merasakan baru 2 kali ya, Mbak? 2 kali ya. Untuk Mbak Kalia sudah berapa kali? Mungkin bisa dihitung yang kelima atau keenam. Keenam. Oh, kelima sih. Oh, ya. Kelima. Kemarin waktu tahun lalu kan 3 kali, sekarang 2 kali ya. Nah, sekarang kesannya Mbak Titis dulu deh. Kesan pertama. Kesan pertamanya itu apa ya? Agak kaget sih. Ya. Karena juga kan di SD dulu kayak mungkin metode belajarannya itu kan kayak di apa ya?
kita kan ngerjain tugas kayak gitu-gitu dikasih soal gitu kan. Tapi kalau misalnya di kurikulum Merdeka ini kita kebanyakan praktek gitu loh. Iya. Jadi kayak agak kaget gitu sih. Kaget, tapi sekarang setelah kaget Ya, yang dirasakan biasa. apa? senang sih karena dapat pengalaman baru juga. Menurut Mbak Kalia? Ya sama untuk awal-awal ya mungkin kayak kaget, waduh kok padat banget gitu Iya. ya. Dulu kan SD kita juga nyantai, mungkin belajarnya nggak ada guru itu jam kos. Sekarang kita jam kos waktunya P5 itu pusing gitu mikirin entah itu keluar biaya banyak atau mungkin rencana-rencana kita ke depannya itu ada, oh iya Rek, ada P5 ini kita harus siapkan ini gitu. Nah terus udah beranjak ke kelas 8 jadi udah mulai terbiasa gitu Bu. Maksudnya kayak sebelum ada P5 gitu kita udah ngobrol-ngobrol gitu kayak bincang-bincang mungkin oh ya besok kita P5 temanya apa ya kayak udah mulai disiapin Ya, gitu. sudah mulai ancang-ancang Ya, dari jauh-jauh lagi. hari ya. Oke, itu tentang P5 lah. Sekarang kita masuk ke temanya sekarang ya. Tema yang kita usung kali ini kearifan lokal. Nah, kali ini Spandekres mengambil topik yang namanya sedekah bumi. Mbak Kalia dari mana rumahnya? Dari Bunga Regensi ini. Bunga Rejansi. Kalau Mbak Titis? Perumahan Cerminda. PCI. Oh, sama-sama dari perumahan ya. Iya. Biasanya sedekah bumi ini kan budaya terutama di Kabupaten Gresik itu kan ada yang namanya sedekah bumi. Setiap desa yaitu biasanya 1 tahun sekali. Kira-kira di desanya Mbak Kalia dan Mbak Titis masih adakah Ada. tradisi itu? Ada mungkin tapi kalau saya kan perumahan ya Bu jadi ngikutnya ke area yang desa sebelah atau dekat dengan perumahan saya gitu. Ya, kalau Mbak Titis? Ya sama, biasanya kan kalau perumahan PCI kan gabung sama Desa Betiting ya. Ya. Jadinya biasanya kalau sedekah bumi ya ke Betiting itu. Oh, jadi tapi apakah kalian pernah menyaksikan langsung bagaimana proses sedekah bumi ketika di desa itu? Belum. kalau Belum. itu. Belum pernah sih. Kita lihatnya waktu pamerannya aja. Iya, arah-arah. Oh, Ya. mungkin itu lihat ketika apa ada jualan mainan-mainan Iya. itu. Jajan. Ada Jajan. jualan mainan-mainan itu yang membuat kalian keasikan ya. Heeh. Tapi untuk prosesi adatnya belum pernah lihat. Belum pernah. Belum. Oh iya. Jadi biasanya prosesi adat setiap desa itu berbeda. Seperti halnya yang kemarin materi yang dicontohkan itu di desa mana? Betiring. Betiring sama Dusun Pandu. Iya. Pandu terus sama Cermelor. Cermelor lah. Ketiga desa ini kan berbeda, ya. Ya. Jadi dari sini ya. Kalian tertarik nggak misalkan ada sedekah bumi lagi di desa kalian? Kira-kira tertarik nggak? Misalkan setelah ada P5, oh ternyata sedekah bumi itu gini. Gak hanya ada jualan mainan, ada tontonan wayang atau ludruk, ya kan? Tapi ada prosesi adatnya. Nah, setelah adanya P5 ini, kalian tertarik nggak untuk melihat secara langsung di desa kalian? Tertarik sih Bu. Soalnya kan kita juga nggak tahu prosesinya langsung. Mungkin kalau kita langsung pasti kita bakal Banyak tahu banyak belajar. pengalaman gitu. Lebih oh jadi gini ya cara natainya biar bagus kayak gitu. Ya, tapi biasanya kalau di desa itu kan tuwing ya. Iya. Kalau kita kan pakainya Kecil, miniatur gitu. ya. Ya, kemarin mengenai ancak atau gunungan ya. Gunungan di kelas 7 itu kebanyakan gunungannya itu kan ada variasi-variasinya. Biasanya isinya apa ya? Tadi kok nggak kelihatan kelas 7 tadi. Apa isinya tadi, Mbak? Biasanya Titis. sih kebanyakan ya sayur ya. Sayur. Kayak contohnya itu kacang panjang, terus terong, terus apa ya? Apa sih namanya? Blungko atau krai gitu. Ya, yang krai. kayak timun gitu. Ya. Terus habis itu ada juga kayak sawi, selada, tomat gitu. Mm-mm. Kalau Itu untuk kelasnya Mbak Titis. iya, Terus kalau kelasnya Mbak Kalia? Kalau kelas saya mungkin pakai ini Bu, tomat, terus kacang panjang, habis itu wortel, nanas yang dibuat itu tingginya sendiri Puncak, itu, ya ya. puncaknya itu, terus ada buah naga, ada jeruk gitu. Iya. Terus itu biasanya setelah apa namanya ancak-ancak tadi ngapain ya? Setelah keliling, setelah itu ngapain aja? Tadi
itu rebutan sih Bu. Rebutan. Rebutan liar. Gimana rasanya ketika rebutan anca? Seru sih. Seru. Tapi capek. Sakit semua. Sakit semua kenapa itu? Ketabrak. Namanya selalu semangat. Iya. Terlalu semangat rupanya ya. Setelah itu kalian biasanya apa? Tadi Makan bareng. makan Makan bareng. bareng, Ya, makan hasil bumi ya. Iya. Nah, itu hasil bumi. Jadi sebenarnya sedekah bumi itu kan hasil bumi ya. Dulu nenek moyang kita. Kira-kira kalian bersyukur enggak? Nenek moyang kita menciptakan sedekah bumi untuk tradisi, budaya, terutama di Kecamatan Cerme ini. Ya, bersyukur banget Bu. Karena dengan adanya nenek moyang kita itu kita juga lebih bisa mengenal gitu, dan Iya. kita juga dapat makan pun ya dari itu tadi Mereka. gitu, Iya. mereka gitu. Kalau nggak ada kerja keras dari mereka juga kita sekarang mau gimana gitu. Oke, sekarang mulai dari Mbak Titis dulu. Apa yang akan Mbak Titis sampaikan ke nenek moyang yang telah menciptakan sedekah bumi ini ya? Mbak Titis. Oke, ya. Pertama, tentunya saya sangat berterima kasih karena ya dengan mereka telah membuat tradisi sedekah bumi ini kita lebih bisa mengenal tentang hasil dari bumi ini. Seperti kayak pastinya untuk di Cerme ini khasnya itu kayaknya lodrong ya. Yang biasanya itu yang kayak timun, terus habis itu warnanya itu putih dan agak Iya. panjang. Nah, itu biasanya kayak gitu. Jadi saya juga lebih mengenal dan tentunya sayur-sayuran itu tuh bisa dijadikan kebanggaan gitu loh dari daerah kita gitu. Jadi ya berkat mereka kita bisa mempunyai kebanggaan kayak gitu. Ya, ya. Menurut Mbak Kalias sendiri, apa pesan yang disampaikan untuk nenek moyang kita yang dahulu? Ya sama sih, terima kasih banyak karena dengan adanya adat sedekah bumi ini kita juga mungkin sebagai keluarga Cerme atau anak muda juga kan mungkin mengucapkan rasa syukur kita dari hasil bumi yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita dengan cara sedekah bumi itu tadi. Dan dengan adanya sedekah bumi juga mungkin kita belajar rasanya kebersamaan, kemudian kita juga pasti mensyukuri apa hasil panen kan ya Bu. Biasanya di desa-desa itu kan yang dipamerkan hasil panen desanya. Nah itu tadi sih yang bisa dibuat pelajaran, mungkin bisa lebih menghargai sama mensyukuri hasil budaya yang hasil panen, hasil bumi yang ada di desa. Ya, itu pesan untuk nenek moyang. Semoga nenek moyang kita di surga mendengarkan ya. Amin. Ya. Sekarang pesan kalian tentang adanya P5 ini ya. Kalian kan lebih tahu tentang sedekah bumi gara-gara P5 ini. Pesan untuk masyarakat yang nantinya yang selama ini meremehkan tradisi ya, tradisi di masyarakat sekitar ya, tentang adanya sedekah bumi ini. Mulai Mbak Kalia dulu deh. Untuk masyarakat Mbak Kalia. Gimana ya? Jadi untuk teman-teman semua jangan pernah meremehkan apa adat budaya kita. Mungkin kita belum terbiasa dengan adat kita, tapi dengan kita mencoba adat itu tadi, kita tuh merasa nyaman dan merasa bangga dengan apa yang hasil capaian dari bumi kita gitu. Jadi jangan sampai masa kita nenek moyang kita itu kerja keras kayak buat ngebanggain hasil bumi kita, tapi kitanya sendiri tidak mau membanggakan atau tambah meremehkan, itu juga kan sangat kayak Sangat kelewatan ya. kesannya itu kayak nggak berterima kasih gitu. Padahal kita juga di sini pun berkat nenek moyang kita bisa makan, kita bisa buat ancak yang ada bahan-bahannya itu juga berkat nenek moyang kita gitu. Ya, oke. Sekarang Mbak Titis, bagaimana pesan untuk masyarakat sekitar? Oke, sebenarnya hampir sama ya. Karena sekarang petani itu kayak jarang banget gitu loh. Karena sekarang kan kebanyakan kayak malu kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak hasil bumi di daerah kita ini jadi semakin berkurang. Jadi kebanyakan sekarang itu kita impor kan. Kayak buah-buahan contohnya itu kan dari luar daerah semua. Jadi ya saya harap kalian itu lebih melestarikan budaya-budaya kita. Jadi jangan dihilangkan.
Ya. Oke, sekarang terakhir. Terakhir ya. Oke, sekarang terakhir. Pesan apa yang akan kalian sampaikan untuk P5 selanjutnya? Ya, untuk P5 selanjutnya. Ya. Pesan yang disampaikan kalian untuk P5 selanjutnya. P5 selanjutnya mulai dari siapa dulu? Mbak Jali. Ayo. Oke, sweet dulu. Siapa yang menang? Aku. Oke. Aku dulu. Iya. Oke, bentar. Oke, pesan yang akan kalian sampaikan untuk P5 yang akan datang. Ya, silakan Mbak Titis. Duh, aku kan sama. Oh, oke. Sekalan sih. Oke. Oke, Ya, Mbak kalian mungkin dulu. Untuk P5 berikutnya semoga lebih bermanfaat dan lebih banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dan juga banyak kenangan-kenangan yang dimana di tahun SMP kita ini sangat meriah ya, ceria, soalnya banyak kegiatan mulai dari P5 kelas 7 sampai kelas 8 itu rasanya kayak berkesan banget gitu. Jadi semoga P5 berikutnya lebih lancar dan kemudian semuanya juga mensupport dengan baik gitu. Jadi kelihatan lebih meriah dan ada kenangan tersendiri gitu. Jadi kayak misal SMA kita punya berpikiran, oh ya kemarin aku SMP pernah gini kan. Jadi kayak kita punya pengalaman gitu. Nggak hanya cuman bermain-main atau mungkin ke sekolah cuman buat jajan gitu ya. Iya. Jadi kita bisa dapat pengalaman lebih banyak. Oke, untuk Mbak Titis. Untuk P5 yang akan datang, bagaimana Mbak Titis? Oke, yang pertama tentunya jangan ribet-ribet ya. Karena capek gitu loh. Capek sih ya. Terus habis itu ya tolong kayak apa ya? Untuk apa sih? Biayanya itu jangan terlalu banyak-banyak gitu. Kita tukar banyak soalnya. Iya. Jadi ya kayak gitu, jadi semoga lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Dan ya sama seperti Mbak Calia bisa menambah pengalaman dan juga apa ya, memberikan kenang-kenangan yang berkesan. Kenang-kenangan itu kan nggak harus barang ya. Iya. Tapi pengalaman itu lebih berharga. Oke, sekarang satu kata untuk P5 kali ini. Apa sih? Mantap. Sukses, jaya. Oke. Oke, itu tadi adalah bincang inspirasi pendidikan Spandai Kris mengenai P5 kali ini dengan tema kearifan lokal dan topik lestarikan budaya melalui sedekah bumi di Kecamatan Cermek. Itu saja. Bye bye. See you again.